hari ini dalam maksud ketika Enci hubungi saya untuk minta pelaksanaan supervisi diobservasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kira-kira ketika dalam pertemuan kita di pagi hari ini, maksud Enci mengajak untuk dilaksanakan observasi kelas pembelajaran itu apa yang Enci minta atau mau untuk saya bantu kembangkan di dalam saya bantu untuk amati dalam pengembangan kompetensi Enci harapkan. Sebelumnya terima kasih karena mau bersedia untuk membantu saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas, dan saya berusaha untuk terus belajar membenahi diri saya, dan khususnya dengan adanya penerapan kurikulum merdeka ini masih sangat baru buat saya secara pribadi. Oleh karena itu, dengan harapan besar saya mohon bantuan kepada Ibu Suraida, kiranya boleh membantu saya untuk melihat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada bagian pembelajaran diferensiasi. Karena jujur baru kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas, sehingga dengan adanya bantuan dari NEM kiranya boleh membantu saya untuk melihat apakah pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan di kelas sudah maksimal, sudah mengakomodir kebutuhan siswa atau belum. Mungkin itu alasan saya dalam kegiatan ini. Oke, jadi intinya bahwa area pengembangan yang hendak Enci capai di sini adalah di bagian ketika Enci mengimplementasikan strategi pembelajaran diferensiasi di dalam kelas untuk memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam. Karena menurut yang Enci sampaikan tadi bahwa ini pertama kali Enci mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran murid sementara yang akan maksud saya yang akan Enci laksanakan di kegiatan pembelajaran nanti itu tujuan pembelajarannya apa? Ya, pertama materi akan saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran adalah tentang transport zat melintasi membran di dalam sel, dan saya memiliki 3 tujuan pembelajaran di situ. Yang pertama, lewat kegiatan pembelajaran yang dilakukan diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi atau mendeskripsikan ciri-ciri transport zat secara pasif. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan mekanisme transport zat secara pasif. Ada 3 jenis di sini, ada secara difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Lalu tujuan pembelajaran ketiga yang ingin saya capai adalah anak-anak mampu mengidentifikasi contoh proses transport zat melintasi membran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang ketiga mengidentifikasi contoh. Ya, contoh. Jadi tujuan pembelajaran sebagaimana yang Enci sudah sampaikan ada 3, sebagaimana yang sudah tadi disebut, mengidentifikasi ciri-ciri, menjelaskan alur, dan mengidentifikasi contoh. Nah, kira-kira dengan pembelajaran diferensiasi yang akan Enci laksanakan sebentar, dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi ini, strategi-strategi apa yang sudah Enci siapkan dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan Enci lakukan? Ya, pertama, dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya lebih fokus pada diferensiasi konten dan proses. Nah, untuk mencapai hal itu atau mengakomodir agar kebutuhan anak tercapai, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray atau model pembelajaran kelompok
di mana siswa bertamu ke kelompok yang lain. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan pembelajaran ini, khususnya pada model pembelajaran yang diterapkan, yang pertama dapat meningkatkan keaktifan minat siswa untuk belajar, karena mereka akan berbaur dengan teman-teman. Kemudian saya juga untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang saya rencanakan ini, dan menegaskan kembali tentang diferensiasi proses dan konten, saya menyiapkan beberapa media yang beragam dengan harapan membantu anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Berarti intinya strategi yang dipersiapkan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi sebagaimana area pengembangan yang hendak dicapai hari ini. Untuk diferensiasi proses, NC merancang sebuah model pembelajaran yang di dalamnya sebagaimana yang sudah sampaikan tadi, ada kegiatan kelompok dengan alur-alur yang sudah disiapkan. Kemudian dari diferensiasi konten yang sudah menyiapkan media pembelajaran dan kemudian barang ajar dan lain-lain. Jadi itu strategi yang sudah dipersiapkan. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya Inci berkaitan dengan persiapan kegiatan ini. Kira-kira kenapa sampai NC memilih untuk meningkatkan keterampilan di bagian meningkatkan kompetensi di bagian pembelajaran implementasi pembelajaran diferensiasi ini, yang NC nilai sendiri selama ini dari pembelajaran diferensiasi yang mungkin terpikirkan oleh NC sebelumnya tetapi belum pernah dilaksanakan. Bagaimana NC punya penilaian sendiri terhadap pembelajaran diferensiasi ini? Maksudnya sebelum melaksanakan nanti, apa yang ada dalam gambaran pikiran NC ini? Pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Ya, karena ini baru bagi saya, jadi saya juga masih membutuhkan banyak referensi dari berbagai sumber, termasuk sharing dengan teman-teman tentang pembelajaran diferensiasi. Awalnya saya berpikir pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa, sehingga mungkin membutuhkan usaha yang lebih dari guru untuk boleh mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Namun seiring dengan waktu, lalu banyak informasi-informasi yang saya terima melalui kegiatan-kegiatan yang diikuti di sekolah, saya kemudian mendapatkan motivasi baru bahwa saya tertantang untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini di dalam kelas. Yang pertama, yang perlu saya tekankan adalah bagaimana saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di dalam kelas. Apakah saya sudah mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa atau tidak, baik dari segi konten ataupun dari segi proses. Kemudian dalam hal ini juga yang ingin menjadi fokus untuk saya dalam proses pembelajaran adalah mungkin melihat apakah sudah efektif kegiatan pembelajaran ini saya lakukan kepada anak-anak berdampak baik, khususnya lagi dalam penerapan model pembelajaran yang saya siapkan. Mungkin demikian. Jika demikian, kalau misalnya ya, dari apa yang Inci sampaikan, memang dikatakan dari awal bahwa pembelajaran diferensiasi ini sesuatu yang baru bagi Inci, sehingga Inci ingin mengembangkannya. Kalau bisa dinilai dengan skala, misalnya ini kasih skala 1 sampai 10, Inci punya kemampuan di pembelajaran diferensiasi ini ada di skala berapa untuk sekarang? Kalau untuk tahap awal ini, saya merasa mungkin ada di skala 7. Skala 7. Berarti nanti mau dikembangkan sampai ke skala berapa? 9. Oke. Berarti nanti NC mau kembangkan di skala ke-9 dengan tadi strategi-strategi yang sudah NC sampaikan sebelumnya. Dalam harapan semoga setelah pembelajaran ini, kira-kira setelah kita melaksanakan pembelajaran dan diobservasi oleh saya, harapan-harapan apa yang akan NC harapkan terwujud ke depan?
Yang pertama, secara internal pribadi sendiri, harapannya adalah saya terus bertumbuh mengikuti perubahan-perubahan metode belajar yang betul-betul oleh kurikulum. Kemudian yang kedua adalah dengan pertumbuhan yang saya alami untuk bagaimana mau menghadirkan kegiatan pembelajaran yang baik untuk siswa akan berdampak juga terhadap siswa yang menjadi objek kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir ini Enci, di percakapan kita di saat ini, nah, kira-kira dari semua yang Enci sudah sampaikan tadi, akan dilaksanakan pembelajaran, berdiferensiasi dengan tujuan pembelajaran yang sudah Enci sampaikan, kemudian dengan strategi-strategi yang sudah dipersiapkan dengan harapan peningkatan kompetensi sebagaimana yang tadi disampaikan, kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan ini? Iya, menurut rencana ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2023. 26 Juli 2024. Oh iya, 2024 di kelas 11, jam pelajaran pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua berarti 2 jam pelajarannya. Iya, untuk 1 kali pertemuan. Nah, kira-kira dari pelaksanaan kegiatan ini ada yang Enci butuhkan, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang Enci butuhkan, misalnya ada bantuan-bantuan yang mungkin Enci butuhkan lagi, atau ada persiapan-persiapan lain yang Enci mau persiapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini yang bisa mendukung terlaksananya kegiatan ini, misalnya bantuan teknis, misalnya ada orang yang mau dilibatkan atau ada pihak mana lagi yang dilibatkan untuk mewujudkan rencana ini. Misalnya Enci mau didampingi juga oleh kepala sekolah atau ya pasti, karena selain didampingi juga oleh Ibu Suraida, saya juga menghubungi Ibu Kepala Sekolah untuk boleh ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi kepala sekolah yang maksudnya yang dibutuhkan juga keterlibatan di sini adalah keterlibatan dari kepala sekolah. Jadi saya pikir ini yang sudah menjadi percakapan kita sebelum akan dilaksanakannya observasi pembelajaran nanti. Jadi saya mau sampaikan kesimpulannya kalau supaya ini dikonfirmasi oleh Enci mengenai percakapan kita di saat ini, yaitu bahwa sebentar nanti kompetensi yang ingin Enci kembangkan adalah implementasi pembelajaran diferensiasi yang bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan murid. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan ini, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah mengidentifikasi ciri-ciri transport saat secara pasif, dan ada 3 di sini yang sudah Enci jelaskan, yang sudah Enci sebutkan tadi, menjelaskan alur, mengidentifikasi contoh. Kemudian strategi yang Enci akan lakukan untuk mewujudkan implementasi pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada murid ini, berkaitan dengan kebutuhan murid ini, adalah dengan diferensiasi proses, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif to stay, dan diferensiasi konten dengan membuat bermacam-macam media ajar, materi ajar yang sudah Enci siapkan. Pelaksanaannya akan dilaksanakan Jumat 26 Juli 2024, jam pertama kedua di kelas 11, dan juga melibatkan kepala sekolah juga yang nanti sebagai supervisor utama dalam kegiatan ini. Oke, saya pikir demikian, berarti kita sepakat dengan hal yang telah kita perbincangkan di saat ini ya, dan nanti fokus saya nanti akan ada pada pembelajaran implementasi pembelajaran diferensiasi yang akan Enci. Terima kasih banyak untuk percakapan kita di saat ini. Dan kira-kira perasaan Enci ketika kita melakukan percakapan saat ini seperti apa? Pertama, saya lega karena setidaknya sudah ada di tahapan awal dalam perencanaan saya untuk disupervisi. Kemudian kedua, saya lebih semangat lagi dengan harapan Ibu Suraida terus memberikan dukungan dan boleh menilai saja saya dengan objektif.
bertemu di pelaksanaan observasi. Berikan Selamat pagi adik-adik, silakan duduk semua. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Luar biasa. Biasa sehat kan? Adakah ada antara kalian datang ke sekolah? Ada yang tidak sarapan? Ada. Berapa orang yang tidak sarapan? Oh, banyak, turun tangan. Mudah-mudahan walaupun tidak sarapan, tapi tetap boleh jaga konsentrasi belajar, ya. Jangan sampai fokus di grup, lalu kegiatan pembelajaran semua lupa. Nah, saat ini sebelum kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran, kita akan buka dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa di pagi hari ini, dipersilakan. Boleh Bu, Ari, Amel. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, itu kita mulai dengan Terima kasih Jumelia sudah boleh membawakan doa di saat ini, dan ini ibu lihat sepertinya ini ada yang tidak hadir. Iya Bu. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Satu. Siapa namanya? Randy. Ada yang tahu kabarnya? Tidak tahu. Ya, nanti tolong sebentar teman-teman yang rumahnya berdekatan atau yang mau berkeinginan untuk melihat keadaannya, nanti tolong dilihat apakah dia sakit atau dia ada dalam keadaan yang baik. Kalau dia tidak sakit, nanti diajak untuk ke sekolah. Nah, saat ini mari kita akan mulaikan kegiatan pembelajaran kita, dan sebelum dimulai, Ibu akan melakukan pretest atau tes awal. Nah, tes ini tujuannya hanya untuk mengetahui pemahaman kamu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi jangan merasa khawatir, jangan merasa takut kalau tidak bisa menjawab, ya. Ini hanya memberikan gambaran kamu sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah mempelajari materi ini atau tidak. Ya. Nanti Ibu akan bagikan soal, dijawab sesuai dengan kemampuan. Boleh kan? Boleh. Dengan saja tidak perlu menganggap tes ini sebagai sesuatu yang melakukan. Jawabannya silakan ditulis di kertas yang sudah dibagikan. Salah satu kertas yang sudah dibagikan. Tulis nama Anda lalu jawabannya. Biar cepat, tidak perlu tulis soal, langsung jawaban. Apa yang kamu tahu ditulis, kalau tidak, ya biarkan seperti itu, jangan dipaksa. Tidak apa-apa, ini tulis apa yang bisa ditulis. Karena ini bukan ujian yang kemudian akan diambil nilainya, tidak. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk melihat kamu punya kesiapan belajar di materi tentang transport yang akan kita pelajari hari ini. Buka 45 menit bisa ya? Selesai atau tidak apa-apa. Itu tadi sudah sampaikan. Ya. Kalau tidak tahu, biarkan kosong. Atau
mungkin kamu tahu sedikit pernah dengar di mana, sampaikan itu. Walaupun mungkin itu tidak menjawab soal yang tadi depan. Tulis nama, biar kita tahu siapa-siapa yang memang belum pernah tahu tentang materi ini. Siapa-siapa yang sudah pernah dengar. Jangan dulu kamu, karena ini bukan untuk mengetes dalam rangka bagaimana? Sudah? Maksudnya sudah di sini sudah cukup. Sudah tidak bisa lagi ada yang bisa dituangkan dalam kertas itu. Ya, kita betul sampai kamu dapat jawab semua. Bagaimana, cukup kan? Lima menit sudah selesai. Ibu kumpul. Oke, terima kasih. Sudah semua kan? Terima kasih berusaha untuk menjawab soal tugas ini. Dari sini Ibu boleh mengambil gambaran bahwa hampir semua belum tahu materi yang kita pelajari hari ini. Semoga kertas ini tidak akan menjadi beban kamu. Ya, ini hanya gambaran untuk awal kegiatan pembelajaran kita saat ini. Nah, perhatikan semuanya di depan. Ini ada gelas, ini biasa kita lakukan dalam rumah. Mungkin ada yang pakai kopi, ada yang pakai susu, yang pasti kita pernah melakukan hal ini semuanya di rumah. Pertama-tama, Ibu akan tuang air panas. Boleh kelihatan semua? Boleh. Kristina? Ini air panas. Kemudian Ibu akan isi dengan teh celup. Lalu lihat perubahan warna yang terjadi pada air. Mungkin untuk lebih cepat Ibu pakai bantuan dengan diaduk. Nah, semuanya melihat kan? Apa yang terjadi pada air yang ada di gelas ini? Yang bisa jawab angkat tangan. Amel, silakan. Itu yang dinamakan difusi dari karena perpindahan zat yang tinggi ke konsentrasi zat yang rendah. Oke, terima kasih. Yang terus jawab dengan konsep yang sederhana. Apa yang terjadi pada air yang sebelumnya berwarna bening? Silakan yang tersinta berdiri. Tersebut berwarna menjadi sebat. Iya, terima kasih. Yang menjawab berdiri lagi. Apa yang membuat warna air berubah? Ya, semuanya berdiri.
karena dicelupkan di teh. Oke, terima kasih. Silakan dulu kita berikan. Adik-adik, yang ibu katakan di depan itu merupakan contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin dengar istilah itu seperti asing sekali, bahkan belum pernah dengar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali melakukan hal-hal tersebut. Nah, sebelumnya tadi air berwarna putih, air panas. Saat dicelupkan oleh teh, dibantu dengan diaduk, maka dalam waktu yang cepat terjadi perubahan air dari warna bening menjadi warna coklat agak merah, ya. Nah, warna ini berasal dari daun teh. Warna berasal dari teh. Nah, di sini menjelaskan bahwa teh dia merupakan zat yang berkonsentrasi tinggi. Lalu teh warna itu kemudian ketika dimasukkan ke dalam air, dia menyebar ke air sehingga mempengaruhi warna air. Nah, semoga hal yang diperagakan ini dapat memicu adik-adik untuk lebih termotivasi dalam bidang pembelajaran, dan kita akan lihat lagi bukan cuma ini dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa difusi ataupun osmosis yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita akan belajar tentang materi difusi dan osmosis atau transport saat melintasi membran. Dan kita hari ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, adik-adik semua setelah belajar tentang materi hari ini mampu mendeskripsikan ciri-ciri transport pasif. Lalu tujuan yang kedua, dapat menjelaskan mekanisme bagaimana dari proses itu perpindahan zat itu. Khusus untuk transport zat melintasi membran. Jadi ada 3 jenis transport: difusi terfasilitasi, dan osmosis. Lalu yang ketiga, adik-adik semua dapat memberikan contoh difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau difusi dengan contoh yang diberikan tadi, soalnya yang terpikir, oh berarti yang ini lagi masuk ke difusi, oh berarti yang ini lagi masuk di difusi. Tinggal tolong mengupas tuntas tentang osmosis, ya. Nah, untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar dengan menggunakan strategi atau model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Nah, karena anggota kelompok kita kelebihan, jadi nanti akan disesuaikan. Model pembelajaran ini Ibu jelaskan secara garis besarnya supaya sebentar tidak akan kewalahan untuk melakukannya. Jadi model pembelajaran ini kamu nanti akan dibagi dalam 3 kelompok. Dibagi dalam 3 kelompok, lalu masing-masing kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda. Lalu bersama teman kelompokmu, kamu akan mempelajari materi yang berbeda tadi sampai kamu bisa menguasainya dalam waktu tertentu. Jadi karena kita dibatasi waktu, ya. Kemudian setelah kamu sudah menguasai materi, maka kamu akan berunding. Bagi anggota kelompokmu yang ada 4 orang, setengahnya tinggal di tempat, setengahnya bertamu ke kelompok yang lain. Yang di tempat itu untuk menerima tamu dari kelompok yang lain dan menjelaskan materi kepada tamu. Sedangkan yang akan berjalan bertamu, dia akan bertamu ke kedua kelompok dan mencari tahu materi mereka. Saat sudah selesai, yang berjalan bertamu ini kembali ke kelompok. Dia mau jelaskan dia berhasil bertamu. Sudah? Jadi jangan terlalu fokus pada materi yang kamu kuasai itu. Lalu merasa tidak penting dia tuh yang materi 2 sana. Tidak. Semuanya penting. Di akhir itu akan diadakan kuis. Nah, kuis itu untuk mengecek pemahaman masing-masing kelompok. Ya, jadi ini kerja kelompok maka membutuhkan kerjasama yang baik antara anggota-anggota kelompok. Ibu berharap sebentar kalau dibagi dalam kelompok bisa menerima dengan baik.
Ya, dan bisa bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik, ya kan? Karena yang dinilai selain pengetahuan sampai hasil ujian, tapi yang paling besar lagi itu sikap dan keterampilan kamu dalam kerja kelompok. Jadi kekompakan, kebersamaan, ya, dan chemistry. Yo, chemistry berarti cocok semua kan? Ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin menyulitkan dalam proses pembelajaran, nanti ditanyakan kepada teman yang menurut kamu mampu menjawab atau bisa ditanyakan dengan umum. Oke? Ya, kita akan bagi ke dalam kelompok, 4 kelompok. Satu, dua, tiga. Berarti orang 4 ini akan berbaur dengan teman. Ya, karena mau bagi 3 toh, Agresinda itu dengan sini, gabung di sini. Terus Blita di sana, Niki di sini, Rifan terserah tuh yang mana. Karena Solima kita toh, berarti tanpa dengan Rifan terus kelompok yang jadi 6. Silakan Rifan mana ternyata tim Niki seorang pandai. Oke, mari duduk di kelompok 1 atau tempat duduk di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini, biar view-nya terlihat semua. Ya, tempat meja di dalam kalau sudah, kamu berembuk lagi, samakan konsep untuk menjelaskan salamkan. Kau pastikan teman-teman itu paham prosesnya ini. Kan sederhana sekali toh? Satu molekul ke dalam atau keluar sel melalui membran. Artinya materi sekarang kita akan berhubungan dengan struktur dan juga permeabilitas membran sel. Jadi itu besar. Kalau kecil kan dia ini kan besar. Jadi dia mesti mulai Ibu pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kerja kelompok yang baik. Suasana hari ini beda dengan di kelas udang. Terima kasih adik-adik boleh berpartisipasi, terlebih bagi kelompok. Rata-rata kerja sama kelompok sudah baik semua. Ya, kalau ibu mau kasih yang lebih, nah, yang sedikit menonjol karena lebih cepat dulu selesai. Dorong anggota tim lagi lebih chemistry lebih terbangun, lebih kuat dibandingkan yang lain. Itu nanti ada chemistry yang terjadi. Itu tolong berikan tepuk tangan kelompok terbaik ini dari kelompok osmosis. Kelompok ini, ya, dorang kelompok mungkin kurangnya adalah kolaborasi yang di sana lebih chemistry lebih mudah tercapai. Dan sekarang untuk kerja kelompok telah selesai, kembali lagi ke posisi yang sebelumnya.
Boleh pindah, lanjut. Masuk ke jawabannya saja. Ini nomor kedua ya. Oke. Sudah? Sudah, silakan duduk. Kembali lagi bertemu dengan saya, calon guru penggerak angkatan 10, nama saya Suraida Mirna Mayore. Saya saat ini didampingi oleh rekan saya, MC Nurhayati Novita Sasau, yang pada hari ini telah melaksanakan praktik pembelajaran, praktik mengajar, dan sudah dilakukan observasi dalam praktik di hari ini. Nah, berkaitan dengan praktik yang sudah dilaksanakan di hari ini, akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan percakapan pasca observasi kelas yang sudah tadi dilaksanakan. Bagaimana perasaannya saat ini? Ya, perasaan saya lega karena saya sudah menyelesaikan rencana pertama untuk diobservasi, dan karena juga mendapatkan dukungan dari Ibu Suraida dalam observasi saya. Oke, jadi berkaitan dengan praktik observasi yang sudah dilaksanakan tadi, saya mau menanyakan kembali mengenai area pengembangan yang hendak dicapai yang sudah kita bicarakan di percakapan pra-observasi. Apa area pengembangan yang sebelumnya telah Inci sampaikan? Ya, saya fokus pada area pengembangan untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada diferensiasi konten dan proses. Oke, jadi fokusnya pada kompetensi penerapan Ya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini Inci fokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, dari area pengembangan yang hendak dicapai itu, tahapan-tahapan apa yang tadi sudah dilakukan dan strategi-strategi yang sudah dilakukan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan dalam kegiatan observasi tadi, untuk strategi yang saya lakukan, pertama, khusus untuk diferensiasi proses, saya menerapkan strategi atau model pembelajaran to stay atau kooperatif tamu bertamu, dan untuk kontennya saya menyiapkan berbagai media ajar, ada beberapa jenis mulai dari video, buku teks, bahan ajar yang saya buat secara mandiri, kemudian kumpulan gambar-gambar, bahkan penyajian materi melalui PowerPoint. Ya, kemudian dengan berbagai media yang saya pakai dalam kegiatan pembelajaran tadi, saya berharap anak-anak khususnya dalam
dalam hal kebutuhan belajarnya itu bisa terakomodir semua, dan kemudian dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tamu bersama ini saya menekankan pada prosesnya dengan harapan bahwa dengan keadaan atau model pembelajaran yang diterapkan tadi, anak-anak tidak merasa bosan dengan suasana diskusi kelompok yang monoton hanya dengan temannya saja, tetapi mereka bisa berbaur dengan kelompok yang lain, lalu bisa berbagi materi dengan kelompok yang lain. Dan di situ pun diharapkan anak-anak memiliki kepercayaan diri yang besar, dan itu terjawab dalam kegiatan pembelajaran tadi. Dan lebih dari itu, mereka menikmati proses pembelajaran dengan tidak merasa terintimidasi atau merasa bahwa kegiatan pembelajaran itu hal yang membosankan. Jadi saya merasa bahwa tujuan saya untuk fokus pada diferensiasi proses dan konten sejauh ini boleh terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Berarti berkaitan dengan tahapan-tahapan dan strategi yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan kompetensi untuk kompetensi yang dikembangkan, yaitu kompetensi mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi sudah dilaksanakan dengan baik ya Enci. Jika diperhatikan dalam proses pembelajaran tadi, apakah Enci menemukan mungkin ada kekurangan atau hambatan yang dijumpai dalam penerapan pembelajaran dengan strategi pembelajaran diferensiasi tadi? Ya, mungkin bukan hambatan, tapi hal yang perlu untuk dibenahi lagi lebih maksimal adalah tentang pengelolaan waktu sehingga bisa lebih efektif. Kemudian bagaimana memotivasi anak-anak untuk boleh maksimal dalam kerja kelompok, karena dari 3 kelompok yang dibagi tadi masih ada 1-2 anak yang awalnya seperti ragu-ragu untuk berbaur dengan teman. Jadi mungkin tinggal menambah lagi kepercayaan diri mereka sehingga dari awal mereka memang sudah memiliki kepercayaan diri penuh. Walaupun tadi memang anak-anak setelah masuk dalam kegiatan inti pembelajaran kepercayaan diri mereka meningkat, tapi dalam kasus tertentu masih ada beberapa yang masih perlu lagi untuk di-post sehingga lebih maksimal. Kemudian untuk saya secara pribadi hal yang perlu dibenahi atau yang perlu dimaksimalkan atau menjadi kendala adalah bagian dalam pengelolaan kelas, khususnya bagaimana mengakomodir anak-anak dalam bekerja kelompok sehingga semuanya terlayani dengan maksimal. Ya, saya merasa tadi saya masih ada bertumpu pada satu kelompok yang lebih banyak saya berinteraksi dengan mereka, tetapi ada 1 atau 2 kelompok yang saya rasa masih kurang, walaupun saya tetap ke kelompok itu, tetapi saya merasa bahwa saya masih belum terlalu memberikan yang terbaik bagi kelompok itu. Jadi demikian ya, berarti hambatan atau kekurangan lebih ke arah bukan hambatan, tetapi yang Enci analisa berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tadi, yaitu bagaimana alokasi waktu, kemudian bagaimana melibatkan keterlibatan siswa itu dalam hal kepercayaan diri mereka, kemudian dari diri Enci sendiri berkaitan dengan bagaimana mengakomodir kerja kelompok, jangan sampai hanya berpusat pada satu kelompok tertentu. Nah, kira-kira kalau bisa saya tanyakan, kenapa sampai terjadi hal seperti itu kalau Enci analisa? Misalnya di bagian alokasi waktu dan kepercayaan diri siswa, ataupun dalam hal mengakomodir kerja kelompok. Mungkin dalam waktu, tidak semua anak memerlukan waktu yang sama dalam menyerap materi, sehingga saya berusaha semuanya harus mampu memahami dulu, maka itu membutuhkan waktu yang lebih. Ya, karena saya tidak mau kita sudah maju di tahapan tertentu, tetapi masih ada anak-anak yang belum memahami materi yang ada. Kemudian untuk interaksi saya dengan kelompok,
ini mungkin terkait lagi dengan keaktifan anak-anak. Ada anak yang ada di dalam kelompok tertentu, mereka lebih aktif untuk bertanya, sehingga saya melayani pertanyaan mereka. Ya, waktu saya sudah terlalu banyak terfokus ke anak-anak yang ini, tetapi saya bukan melupakan, tidak. Pembagian waktu saya tidak baik, tidak adil untuk anak-anak di kelompok lain, karena mungkin kelompok lain merasa mereka mau belajar sendiri dulu, ya nanti kecuali ketika saya merasa yang di sana belum saya kunjungi, baru saya ke sana lagi. Lebih ke situ, mungkin karena kebutuhan anak-anak untuk memerlukan bantuan dalam memahami pelajaran. Jadi berkaitan dengan kemampuan mereka dalam menguasai materi yang berbeda-beda yang menyebabkan alokasi waktu itu kemudian molor. Kemudian berkaitan dengan akomodir itu karena Enci mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid ini, tetapi tidak terasa bahwa waktu sudah sebagian besar habis di bagian sini. Oke. Jadi berkaitan dengan yang sudah Enci sampaikan tadi, kira-kira dalam rencana tindak lanjut ke depan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi yang kendala-kendala atau yang hal-hal yang tadi disebutkan? Ya, pertama saya berusaha untuk di awal kegiatan pembelajaran saya berusaha melakukan interaksi sebaik mungkin sehingga sejak pembelajaran dimulai anak-anak sudah memiliki rasa kepercayaan diri yang maksimal dan itu pasti akan membantu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian akan memanfaatkan potensi dari teman-teman yang lain untuk membantu anak-anak yang memiliki pemahaman yang masih kurang dalam menyerap materi sehingga lebih optimal lagi dalam penggunaan waktu. Kemudian saya akan lebih fokus lagi untuk melihat kinerja kelompok tanpa harus istilahnya saya harus terlalu banyak menggunakan waktu di 1-2 kelompok yang lain. Jadi dan itu pun saya tidak berniat untuk mengabaikan kelompok yang lain, tidak, tetapi secara tidak sadar saya melakukan hal itu ya dengan harapan bahwa saya ingin melayani mereka, tetapi waktu saya lebih ternyata terpakai di kelompok ini dibandingkan kelompok lain. Maka ke depan saya akan berusaha untuk lebih maksimal lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran dan semua anak-anak di dalam kelompok bisa terakomodir bahkan memiliki waktu saya yang sama. Jadi itu rencana tindak lanjut ke depan sebagaimana menelaah apa yang menjadi hambatan yang dijumpai dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira kapan rencana tindak lanjut itu akan dilaksanakan? Ya, rencana tindak lanjut apakah waktu spesifiknya atau ya kira-kira kapan bisa dilaksanakan, dalam waktu dekat atau mungkin dalam beberapa hari ke depan ini? Ya, saya berencana untuk kegiatan tindak lanjut akan saya lakukan pada minggu depan. Pada hari Kamis di jam ke-3 dan 4. Jam ke-3 dan 4. Nah, berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang sudah Enci sampaikan tadi itu, maka bisa dipastikan ini pasti akan dilaksanakan ya. Ya, berarti dalam waktu dekat ini Enci akan laksanakan. Nah, jadi ini yang saya tanyakan dari tadi ini berkaitan dengan apa yang sudah Enci alami sendiri dalam proses praktik mengajar tadi. Apakah sekarang boleh saya sampaikan catatan-catatan saya berkaitan dengan praktik mengajar yang sudah Enci laksanakan? Jadi karena di awal waktu percakapan pra observasi Enci minta saya untuk memperhatikan kompetensi di bagian mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dari yang saya perhatikan dalam observasi kelas tadi, Enci sudah melaksanakan itu. Jadi Enci sudah melaksanakan itu, ada diferensiasi konten di dalam ketika Enci sudah menyediakan variasi konten belajar. Dalam hal ini ada materi ajar, ada dalam bentuk print out, ada yang dalam bentuk video, kemudian ada gambar-gambar juga yang tersedia, ada buku teks pelajaran, itu sudah menunjukkan diferensiasi konten. Kemudian dari diferensiasi proses juga terlihat ada variasi kegiatan yang dilaksanakan di dalam. Tetapi saya bisa beri catatan di bagian diferensiasi proses
Ini menurut yang saya lihat ya. Jadi waktu di kegiatan inti, Enci itu langsung membagi kelompok untuk persiapan model to stay. Nah, memang karena to stay ada dalam kelompok. Nah, agar lebih maksimal lagi, saya berharap bahwa anak-anak diberi juga pengalaman belajar secara mandiri. Misalnya ini menurut saya, misalnya di awal ketika Enci mau memberikan penjelasan awal tentang materi, itu di bagian itu Enci kan ada putar video, ada sampaikan tentang materi awal, tentang pengetahuan awal tentang materi. Mungkin anak-anak bisa buat dalam posisi mandiri dulu supaya mereka mengalami proses pembelajaran mandiri dulu berkaitan dengan materi. Ini juga bagian dari diferensiasi proses, ada kemandirian juga di situ, dan kemudian mereka kemudian dibuat dalam kelompok-kelompok. Nah, itu kalau bisa ke depan. Nah, kemudian ketika mereka misalnya sudah menerima materi awal secara mandiri, kemudian mereka dibagi dalam kelompok, mereka sudah memiliki pengetahuan awal yang sama, minimal begitu menurut saya. Kemudian saat eksplorasi konsep, ini yang tadi Enci maksudkan, berkaitan bahwa Enci ke kelompok-kelompok dan akhirnya tidak terasa di kelompok ini Enci membutuhkan waktu yang agak lama untuk melanjutkan ke kelompok lain. Itu yang saya perhatikan. Saat eksplorasi materi di bagian situ ada pemutaran video membaca materi, jika bisa pembimbingan ditahan dulu. Nah, nanti selesai mereka melakukan eksplorasi konsep, baru Enci kemudian akan datangi kelompok untuk kelompok mana yang membutuhkan bimbingan lebih dan kelompok mana yang membutuhkan bimbingan yang lebih kurang. Dan di awal Enci sudah laksanakan pretest untuk melihat kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu juga termasuk dalam persiapan untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuan untuk diarahkannya itu untuk melihat apakah kelompok mana, karena kan sesudah itu Enci akan bagi ke dalam kelompok heterogen. Jadi Enci bisa lihat bahwa di kelompok ini mereka membutuhkan bantuan yang lebih banyak di bagian sini, karena pembelajaran diferensiasi itu Enci memberikan interaksi lebih banyak ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi itu yang saya perhatikan. Nah, saya pikir itu saja di bagian pembelajaran diferensiasi. Sudah sangat baik untuk pelaksanaannya, cuma mungkin itu tadi saya bilang bisa ke anak diberi pengalaman dalam cara secara mandiri. Tapi saya ada catatan tambahan di sini. Tapi ini tidak berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Ini hanya sebatas catatan tambahan antara saya selaku rekan sejawat dengan rekan sejawat dalam kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang tadi diperhatikan, bisa mungkin ke depan akan ditambahkan dengan kesepakatan kelas. Atau saya mengakui saya melupakan hal itu. Jadi di bagian menyiapkan secara psikis dan psikis itu di bagian situ bisa Enci sisipkan. Kemudian juga Enci bisa tambahkan dengan ice breaking sederhana, atau kalau tidak ice breaking sederhana, teknik mindfulness supaya perhatian mereka akan terarah sepenuhnya dalam kegiatan pembelajaran, kan teknik mindfulness. Jadi bisa ice breaking, bisa juga diganti dengan teknik mindfulness yang sederhana. Hanya untuk agar menyiapkan psikis dan psikis. Ini hanya sekedar catatan tambahan. Kemudian di bagian akhir pembelajaran, saya juga sebenarnya sini sudah mencantumkan alokasi waktu, tetapi Enci sudah merefleksi diri tadi mengatakan tentang alokasi waktu itu. Terima kasih. Kemudian di bagian ini, kalau bisa ada ambil bagian di kegiatan penutup yang ada refleksi. Saya sudah beri catatan di modul yang modul ajar yang Enci lakukan. Kalau bisa di bagian sini Enci bisa berikan kesempatan untuk merefleksi diri berkaitan dengan perasaan dan pengetahuan baru yang mereka dapatkan atau pengalaman belajar yang mereka alami dalam kegiatan belajar daring. Tapi saya perhatikan tadi Enci lakukan itu di ending yang di catatan timbal balik yang Enci bagikan ke mereka, tetapi ketika pembelajaran sudah ditutup. Jadi ini mungkin ke depan kita bisa lakukan saat di proses di kegiatan akhir ini. Sesudah Enci melakukan melakukan post test, nanti bisa sisip dengan refleksi di bagian situ.
refleksi berkaitan dengan perasaan mereka selama kegiatan pembelajaran ini seperti apa, kemudian pengetahuan baru apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran di hari itu, dan ada pengalaman belajar baru yang bagaimana yang mereka dapatkan. Jadi itu bisa disisipkan sesudah NC melakukan post test. Nah di bagian sini kan mengungkapkan manfaat, tetapi tidak hanya fokus di bagian pengetahuan baru, tetapi bisa juga berkaitan dengan perasaan dan Berarti pengalaman tinggal, belajar. karena saya tadi hanya fokus pada materi, berarti ke depan nanti ditambahkan dengan hal-hal ini supaya lebih luas dan lebih bermakna. Ya, jadi itu kurang lebih tambah catatan tambahan dari saya ya. Saya pikir Eci di awal mengatakan tolong nilai saya secara objektif. Saya sudah berusaha seobjektif mungkin untuk memberikan penilaian. Tetapi sejauh yang saya perhatikan tadi, Eci sudah menerapkan apa yang menjadi area pengembangan yang hendak Eci capai. Sehingga yang lain-lain yang saya sampaikan itu hanya sebagai catatan tambahan saja. Jadi mengakhiri percakapan kita di saat ini, tadi Eci sudah sampaikan refleksi diri berkaitan dengan praktik mengajar. Sekarang saya mau bertanya mengenai refleksi diri ketika saya coaching dalam pelaksanaan hari ini. Terima kasih. Saya tentu sangat senang karena bisa dibantu dalam kegiatan pembelajaran, karena ini tentu untuk perkembangan saya dalam menguasai kompetensi untuk pembelajaran, bagaimana cara mengajar, apalagi mengingat dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka yang masih tergolong baru. Kemudian terkait dengan Ibu Suraida yang mengobservasi saya, yang pertama saya bersyukur atas penilaian, sebelum penilaian dukungan. Ya, dukungan dulu, bagaimana Ibu Suraida mencoba untuk tidak memberikan tekanan dalam hal apapun, ya, bahwa ini bukan untuk melihat kekurangan, tetapi ini sebagai salah satu sarana untuk saling membantu memperbaiki, ya. Dan saya bersyukur karena mungkin tidak semua orang bisa demikian, jadi sangat membantu saya. Kemudian dalam penilaian sangat objektif, karena saya membutuhkan masukan yang objektif itu untuk perkembangan saya. Lalu tadi dalam kelas memang luar biasa sekali memberikan keleluasan kepada saya dan juga anak-anak, sehingga merasa seperti ini kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada apapun yang seperti mengawasi kami. Ya, jadi terima kasih untuk peran yang sangat maksimal ini, terlebih dalam dukungan bagaimana memberikan kepada kami atau saya lebih khusus kepercayaan diri untuk mau diobservasi, ya, untuk mau diobservasi, karena sekalipun saya sudah berapa kali diobservasi, tetapi bukan karena Ibu Suraida adalah sesama rekan guru, bukan, tetapi karena mampu memberikan rasa kepercayaan diri itu dengan nyaman, saya boleh bekerja untuk memaksimalkan tugas saya di dalam kelas. Terima kasih, ke depan kiranya mau lagi untuk membantu saya dalam observasi ini. Oke. Jadi kita sama-sama bersyukur karena ternyata proses observasi tidak menjadi momok menakutkan bagi guru ketika ada yang mengawasi. Ternyata ketika sudah disampaikan bahwa kita tidak sedang menilai, tapi kita sedang justru membantu teman untuk mengembangkan diri, jadi memaksimalkan potensi yang sudah ada di dalam diri Eci. Jadi saya pikir itulah tujuan utama pelaksanaan supervisi kita, karena supervisi ini bersifat kemitraan. Jadi terima kasih banyak Eci sudah mau ambil bagian dalam praktik ini, baik bagi saya dalam praktik aksi nyata saya untuk praktik coaching dalam supervisi akademik, dan Eci yang mau untuk diobservasi oleh rekan sejawat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita nanti bertemu dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga sukses dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Amin.